Puji nama Tuhan, Shalom. Wah, belum menjawab banyak Kak Fren. Shalom. Ya, seberapapun kita yang ada, apapun keberadaan kita pada sore hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu dan haus untuk mencari hadirat-Nya. Kita imani dan kita percayai, di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru, ada kelegaan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kami pun juga menyapa setiap jemaat Tuhan yang beribadah melalui live streaming. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati, kita berdoa. Kami rindu Tuhan datang ke hadirat-Mu dengan segala ucapan syukur, dengan segala puji-pujian dan penyembahan kami. Pimpin ibadah kami awal, pertengahan sampai akhir. Kami rindu hadirat Allah nyata di tempat ini. Kami rindu hadirat Allah menguasai kami semua. Setiap kami, para pelayan Tuhan dan juga sidang jemaat-Mu yang ada, baik yang ada di gereja maupun di rumah. Urapan Allah, hadirat Allah nyata dimanapun kami berada. Pimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sucikan setiap kami ya Bapa. Nyanyikan. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuk kami, bentuklah, bentuklah hatiku jadi kekudusan-Mu, kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Haleluya. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagimu. Bagaikan yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Kami datang dengan penuh kerinduan Bapa.
rindu Kau memulihkan dan menjamah hati kami. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar jadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Ya Tuhan, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hati-Mu, kudus berkenan bagi-Mu, bagaikan emas yang murni,
kami Bapa. Pulihkan dan sucikan setiap hati kami. Yesus, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Kami tidak mau berdiam diri ya Bapa. Mulut kami penuh dengan pujian, hati kami limpah dengan syukur. Jiwa kami memuji, hati kami penuh pujian, hati kami penuh jamahan. Roh Kudus jamah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kurala tapayase. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, syukur. Biarlah urapan-Mu nyata di tempat ini Tuhan. Urapan-Mu menjamah setiap jemaat-Mu yang ada Bapa, baik yang di gereja maupun di rumah masing-masing. Di mana jemaat-Mu berada ya Bapa. Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu tercurah atas setiap kami. Kasih-Mu tercurah atas setiap kami. Kasih-Mu memenuhi kami. Kami dilimpahi dengan sukacita, dengan berkat ilahi ya Bapa. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami arahkan kepadamu ya Bapa. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Saat kami mengangkat tangan, disitulah Tuhan turun tangan dan memberikan pertolongan. Hosana, pertolongan kami datang di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau semulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Lebih lagi, datang pada Tuhan. Oh, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku ya Bapa. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Lebih lagi bagi Tuhan. Oh Tuhan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Engkaulah satu-satunya yang kami punya Bapa. Harta yang tak pernah bisa tergantikan oleh apapun Tuhan. Kini tiba saatnya untuk kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami minta Roh Kudus memimpin setiap kami. Engkau yang memegang kendali ibadah kami Tuhan. Hanya nama Tuhan yang dipermuliakan ya Bapa. Pengurapan-Mu nyata atas kami di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersorak dengan sukacita. Bersama-sama dengan saya dengan suara yang lantang kita teriakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, meninggikan Dia. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Kembali saya mengundang setiap kita bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini lebih lagi. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, menyembah Dia. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, meninggikan Dia. Haleluya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tetap bangkit berdiri dan tetap memuji Tuhan. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Betapa dalamnya. Oh haleluya. Besar dan lebar, panjang dan tinggi kasih setiamu Tuhan. Di dalam setiap hidup kami rindu pujian ini mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Sama-sama. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karena-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami
besar, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Hanya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupku bagi. Haleluya, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Lambaikan tanganmu, katakan oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Amin. Tiada bandingannya, tiada Tuhannya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya satu-satunya Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan, tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, puji Kau selalu. Tiada seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, puji Kau selalu. Tiada seperti-Mu Tuhan. Amin. Tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, puji Kau selalu. Tiada yang seperti-Mu. Lebih sungguh lagi. Tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, puji Kau selalu. Angkat suaramu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya. Mana suaranya? Kasih setia-Mu. Haleluya. Engkau dengar pujian kami Tuhan. Engkau dengar ya Bapa. Tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, amin, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sekali lagi lebih sungguh, Yesus Tuhan. Oh, tiada ya Tuhan, kasih setia-Mu, kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Berikan tepuk tangan yang terbaik. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, betapa dalam kasih-Mu, penyertaan-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga terbukti sampai di tanggal 14 November 2021, penyertaan Tuhan tetap nyata. Kami tetap ada di dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Ini semua karena Engkau telah memilih kami menjadi umat-Mu yang istimewa. Terimalah segala pujian dan sembah kami menjadi suatu persembahan yang kudus, berkenan, harum, indah di hadapan-Mu ya Bapa. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan kami. Kami percaya persembahan yang kami kumpulkan ini dapat berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Aku diberkati.
bersedia bagiku. Bapalah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kembali kita bangkit berdiri. Aku diberkati, terima berkat Tuhan, dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, amin, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah. Terus sekali lagi, aku diberkati, haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati setiap kita semua. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Engkaulah pembela kami Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami. Sehingga sore hari ini kami mampu menegakkan kepala kami mengarah kepadamu Tuhan. Menghadapi setiap musuh-musuh kehidupan kami. Kami tidak takut bahaya karena Engkau yang membela kami Bapa. Haleluya, haleluya. Syukurlah Tabayase. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Amin. Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaranmu. Haleluya. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Oh, haleluya. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan
siapa aku harus takut? Ya Tuhan, Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi musuh. Panggil dia Yesus. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Ya Tuhan, Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi. Dengan iman pujikan. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Amin. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah, tegaklah, amin, hadapi ya Tuhan yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Apapun musuh kita Bapak Ibu, dalam firman-Nya dia berkata bahwa Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan, tetapi yang janjikan tangan kanannya akan terus memegang tangan kita dan memberikan kemenangan. Tidak ada alasan untuk kita mundur, tidak ada alasan untuk kita takut. Kesulitan apapun, Goliat tidak lebih besar daripada Allah kita. Gunung persoalan tidak akan lebih besar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah pujian ini menguatkan kepada setiap kita bahwa kita pun memiliki kuasa atas perkataan iman kita. Apapun yang menjadi musuh-musuh kita pada kesempatan sore hari ini, kita mau tetap berdiri tegak. Tuhan beserta dan di pihak kita. Dia akan membuat kita menang. Bahkan Tuhan tidak akan membiarkan kita berperang. Dia yang menggantikan kita berperang. Mari setiap kita mengangkat setiap tangan kita dengan sungguh angkat pujian ini. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Sekarang tegaklah kepalaku. Jangan ada yang menunduk sore ini. Hadapi musuhmu yang berada di sekelilingmu. Persoalan keuangan, mulutku, persoalan kesehatan, apapun itu, hubungan, semuanya Tuhan beserta kita. Bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Amin. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau
menjadi pengakuan kami. Biarlah setiap mulut kami selalu penuh dengan pujian dan mazmur bagi nama Tuhan. Bersorak bagi kebesaran nama Tuhan yang ajaib, heran dan luar biasa, bekerja dalam setiap pribadi lepas pribadi kami. Bukan oleh kuat gagah kami, tapi karena tangan Tuhan yang berkarya, bekerja bagi kami semua yang percaya. Melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Engkau memberikan kami telinga seorang murid yang baik, agar kami bisa menangkap apa yang Tuhan mau, mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, supaya kami dapat berjalan dalam kebenaran Allah dan terang itu, membawa bahagia bagi hidup kami, bagi keluarga kami, bagi pelayanan kami, bagi pekerjaan kami dan usaha kami. Karena janji-Mu bagi kami, firman-Mu bagi kami tidak akan gugur satupun, tidak akan pernah sia-sia. Oleh sebab itu kami harus pegang baik-baik firman itu. Di akhir zaman ini, yang kami butuhkan adalah Tuhan, yang kami butuhkan adalah firman Tuhan. Bekerjalah buat kami Tuhan, perdengarkan suara hati-Mu buat kami Tuhan, supaya kami tidak salah dalam mengambil keputusan, dalam bertindak dalam hidup ini, tapi kami boleh seturut dengan kehendak-Mu. Kami siap untuk terima firman Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hendra, saya undang kepada Bapak Agus dan Ibu Risma ke depan. Hari ini anak mereka yang ketiga ya akan diserahkan kepada Tuhan. Ya. Haleluya. Saudara sabar sedikit, kita akan sama-sama. Hari ini Tuhan tambahkan satu jiwa untuk Tuhan, ya, dari anak daripada Bapak Agus dan juga Ibu Risma yang dikasih nama Alexander Manuel. Ya. Oh iya. Oh, Alexander ya. Alexander ya. Manuel Wahyudi, ya itu yang saya lihat di sini ya. Lahir tanggal 1 yang kelima 2021. Jadi sudah 6 bulan ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Oke. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-19. Ya. Matius pasalnya yang ke-19. Kita akan baca di dalam ayatnya yang ke-13. Sampai ayat yang ke-15, firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Amin, saudaraku. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Amin, saudaraku.
Jadi ini adalah anak yang boleh dikatakan anak berkat ya, titipan Tuhan. Ya. Dan saya percaya semua ada di dalam rencana Tuhan. Kita ada, saya ada, saudara ada, semua karena rencana Tuhan. Nah, karena ini semua rencana Tuhan, kita ini pewaris kerajaan sorga. Saudara adalah pewaris kerajaan sorga. Ya, terlebih kepada anak yang dikasihi. Ya, luar biasa. Ya, ini anak yang kita dambakan. Saudara-saudara, ketika Yesus mengajar banyak orang, kemudian kebetulan ada juga anak-anak. Alkitab berkata bahwa anak-anak kecil datang kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka. Ya. Jadi anak-anak kecil juga rindu akan Yesus, datang kepada Yesus. Untuk apa? Supaya diberkati, supaya rencana Tuhan ada dalam kehidupan daripada anak-anak. Kemudian kalau kita lihat di sini, ternyata murid-murid menghalangi mereka. Ya, wajar secara logika. Biasanya anak-anak kan itu kan ya ribut, saudaraku. Kalau datang di satu tempat, misalnya di pesta, di ibadah, pasti anak-anak itu ribut karena belum dewasa. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah mereka. Biarkan mereka. Jangan halangi mereka. Jangan menghalangi mereka untuk datang. Saudaraku. Tentunya ada satu rahasia di sini bahwa ternyata biarkanlah anak itu anak-anak itu janganlah menghalangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti ini yang empunya kerajaan sorga. Berarti cuma anak-anak dong punya kerajaan sorga? Tidak. Kalau kita pelajari anak-anak itu, yang pertama dia adalah polos. Dia berkata jujur. Jadi kita harus jadi seperti anak-anak. Tetapi saya mau kata jangan kekanak-kanakan. Beda loh. Kekanak-kanakan dan anak-anak. Ya, jadilah seperti anak-anak. Nah, saudara dan saya, kekristenan itu harus jadi seperti anak-anak. Jujur, polos, dan apa adanya. Dia berkata, ya di atas ya. Tidak di atas ya. Ya, tidak di atas tidak. Ya, pintar ya. Terima kasih, istriku. Tidak di atas tidak, ya di atas ya. Dia tidak bisa menyembunyikan rahasia. Ya, seorang anak, ya, ketika debt collector datang, ya, tapi orang tua sudah pesan, jangan kasih tahu ya, mama ada di kamar. Oh iya, ya, datanglah si debt collector. Mana mama, mana papa? Kata mama jangan kasih tahu, dia ada di kamar. Itu polosnya. Dia berkata jujur. Ya, jadilah seperti anak-anak. Jadi saya mau saudara sebagai orang percaya seperti anak-anak. Jujur dalam segala hal. Ya, berkata apa adanya. Nah, karena itulah yang memperoleh kerajaan surga. Ya, nah saudara-saudara, kita lihat di sini anak ini masih polos, masih sangat bersih, belum terkontaminasi dengan hal-hal yang berdosa. Ya, belum. Jadi anak itu meniru dari perilaku seorang bapak. Anak itu meniru perilaku seorang mama. Karena dia akan meniru seperti apa bapak itu, seperti apa mama itu. Nah, karena anak itu masih polos, ya, belum terkontaminasi dengan hal-hal yang ada di dunia ini yang jahat. Mari saudara, sebagai orang tua, kita memberikan hal-hal yang positif. Amin saudaraku. Kita memberikan hal-hal yang positif. Ya, supaya anak meniru. Anak melihat akan keberadaan orang tua. Dan itu akan sampai besar. Anak akan lihat. Ya.
bawalah anak-anak itu, biarkanlah mereka. Jadi yang punya anak, jangan menghalangi mereka untuk datang kepada Tuhan. Karena mereka adalah pewaris kerajaan surga. Amin. Ketika Samuel, ya, ini Samuel itu adalah anak yang diminta. Kalau saudara baca di kitab Samuel pasal 1 Samuel pasal yang pertama, kita melihat seorang ibu Hana yang bergumul dengan pedihnya, dia tidak mempunyai keturunan. Ya. Sedangkan Penina setiap tahun melahirkan. Tetapi Hana itu Tuhan telah menutup kandungannya. Tapi satu saat dia berdoa dengan pedih, dia bernasar kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau kasih saya anak, ya, kalau Engkau kasih saya anak ini saya akan memberikan, saya persembahkan kepada Tuhan. Nasar. Nasar itu sumpah, tidak bisa ditarik lagi. Nasar. Karena itu ada perjanjian antara engkau dengan Tuhan. Ya. Sebab itu kalau saudara bernasar itu jangan sekali-sekali ingkar. Harus ditepati. Karena dia bergumul tidak punya anak, dia sudah sakit hati, dia pedih. Ya, karena orang Israel kalau nggak punya anak itu mempunyai satu celah, olokan. Ya. Tetapi ketika dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia bernasar, dia bilang, aku akan mempersembahkan anak ini di rumah Tuhan. Terserah. Kalau kita baca di 1 Samuel. Pasal yang pertama, ayat yang ke-28. Ayat 27, untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Jadi ketika kita serahkan kepada Tuhan anak ini, terserahlah Tuhan mau bikin apa dia. Terserah. Karena itu sudah ada di dalam Tuhan. Sudah milik Tuhan. Memang milik orang tua. Terserah. Tetapi satu tanggung jawab sebagai orang tua, kita harus mendidik dia dalam kebenaran. Alkitab berkata di dalam Amsal 29. Coba kita, Evan, ya, 29 ayat 17. Kalau saya tidak salah. Amsal. Ayat 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ada amin? Jadi ketika anak ini diserahkan, satu tanggung jawab kepada orang tua, baik bapak dan ibu, didik dia. Baik secara moral maupun secara spiritual, rohani. Tidak cukup secara mendidik secara moral. Tetapi lebih penting mendidik dia di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, ada begitu banyak anak-anak ketika besar sangat menyakitkan. Menyakitkan sekali. Anak yang kita harapkan bisa ketika kita menjadi tua, anak-anak memelihara kita. Tetapi justru sebaliknya anak-anak menyakitinya. Sehingga orang tua tertekan hidupnya. Orang tua stres. Ya. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya. Sebagai keluarga hamba Tuhan. Sebagai keluarga Immanuel.
Sebagai keluarga kecil, Bapak Agus dan Ibu Risma, Tuhan sudah kasih 3 anak ya. 3 anak itu Tuhan. Saya percaya itu semua rancangan Tuhan. Ya. Siapa tahu ke depan dia jadi gubernur, saya nggak tahu. Siapa tahu berapa tahun, ya, puluhan tahun ke depan dia akan menjadi pengusaha. Tergantung daripada orang tua. Tergantung daripada orang tua. Ini tanggung jawab, bukan kita kasih makan aja, kasih makan ya sudah, yang penting besar. Tetapi dia harus didiklah anakmu. Didik dengan apa? Didik dengan firman Tuhan. Didik dia tentang membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena apa? Ketika dia besar, Alkitab berkata, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu. Katakan amin. Ya. Saudara-saudara. Dia akan memberikan, Manuel, Wahyudi akan memberikan ketenangan, ketentraman kepada kedua orang tuanya. Ya. Saudara yang punya anak, ya, saya senang ada anak-anak muda di sini. Mereka sudah bekerja, mereka sudah memberi yang terbaik buat Tuhan. Ya, memelihara orang tua yang tidak bekerja karena hasil dididikan. Ya. Amin saudaraku. Jadi tanggung jawab kita, ini masih polos. Didik dia dengan kebenaran. Didik dia supaya anak ini menjadi anak yang dipakai Tuhan. Saya nggak tahu tiba-tiba jadi pendeta, nggak tahu ya. Ya, nggak disangka. Nggak ada yang tahu hidup ini. Tetapi saya percaya rancangan Tuhan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan kepada kita. Tuhan tidak pernah merancang. Tapi ingat baik-baik, semua ada di dalam pilihan kita masing-masing. Manusia tidak seperti robot, ya, tidak dikendalikan. Ya, Tuhan ciptakan manusia itu spesial, memiliki kehendak bebas. Saudara mau pilih mana? Kalau saudara pilih kebaikan, saudara pilih Tuhan, Tuhan akan merencanakan sesuatu yang terbaik buat saudara. Tetapi kalau saudara pilih yang lain, itu keputusan kita semua. Amin saudaraku. Haleluya. Jadi mari ketika kita serahkan anak ini, Manuel, ya, dia adalah milik Tuhan. Terserah Tuhan mau bikin apa. Yang penting dia sudah ada di dalam naungannya Tuhan. Amin. Jadi pesan saya, Bapak Agus, ya, dan Ibu Risma tetap menjaga dia karena ini harta yang tidak ternilai, yaitu anak. Ya, ada begitu banyak. Kita lihat di luar sana orang-orang menelantarkan anak mereka, dibuang, ya, dimasukkan ke mana, di tempat yayasan dan lain sebagainya, karena mereka tidak menerima akan anak mereka. Mereka tidak tahu anak itu akan dipakai Tuhan nanti. Ya, amin. Mari kita menyanyi satu pujian. Ya, dari semula kau tetapkan. Dari semula kau telah tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan, bagi masa depanku yang penuh harapan. dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. katakan rencana indah telah Kau siapkan bagi masa Saya undang Pastor Hendra. depanku yang penuh harapan. Semua
sangat luar biasa dalam keluarga ini. Kau telah mempercayakan seorang anak yang mereka akan pelihara sebagai tanggung jawab yang Kau beri dalam hidup mereka. Mari ulurkan tangan-Mu atas anak ini Tuhan, supaya dalam kehidupannya ke depan tetap bertumbuh kuat, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Punya hikmat yang luar biasa, bahkan roh takut akan Tuhan yang besar menguasai hidupnya, sehingga hidupnya menjadi berkat di dunia ini, dalam keluarga maupun dimanapun dia berada. Kami mohon belas kasihan Tuhan akan menuntun kedua orang tuanya dalam mendidik, sehingga segala sesuatu di dalam karya yang Kau telah percayakan ini, nama-Mu akan semakin dipermuliakan. Ini doa syukur kami kepadamu. Mari sama-sama kita tumpangkan. Haleluya. Kami menumpangkan tangan dan kami menyerahkan anak ini, Alexander Manuel Wahyudi, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Amin. yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Pakai anak ini menjadi berkat. Pakai anak ini menjadi untuk kemuliaan bagi nama Yesus. Sebagai tanggung jawab kepada orang tua, Haleluya. Bapak Agus dan Ibu Risma, mendidik mereka di dalam kebenaran, supaya ketika mereka besar nanti, mereka tidak menyimpang dari jalan-Mu Tuhan. Sebab itu Tuhan, mohon berkat-Mu Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati ya. Selamat ya. Oke, ya. Saya serahkan kepada Pastor Hendra. Puji Tuhan, salam jumpa dalam kasih Kristus. Shalom. Ya, kita akan segera masuk dalam firman Tuhan. Saya akan ambil dari Filipi pasal 4. Surat Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal 4 ayat yang kelima ya. Masih dalam tema bulanan tentang menjadi berkat. Jadi saya beri tema pada saat ini, teladan dalam berbuat baik. Teladan dalam berbuat baik. Filipi 4 ayat yang kelima. Filipi 4 ayat yang kelima. Kalau sudah dapat mari kita baca bersama-sama ya. Filipi 4 ayat yang kelima kita akan baca. Ya, sudah dapat. 1, 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Amin. Kalau kita berbicara tentang hidup yang menjadi berkat, tentu tidak lepas daripada apa yang firman Tuhan ungkapkan pada ayat dalam Filipi pasal 4 ini ya. Hal yang perlu kita catat dalam hati kita bahwa panggilan hidup kita adalah panggilan untuk diberkati dan juga memberkati. Itu ya, saudara harus catat di hati saudara. Tentang panggilan hidup saudara dan saya adalah panggilan untuk diberkati atau menerima berkat dan untuk memberkati. Nah, ini gak boleh lepas dari kehidupan saudara. Kalau saudara rindu diberkati oleh Tuhan, maka saudara harus mempersiapkan diri memiliki hidup yang ingin memberkati, ya, ingin mempermuliakan nama Tuhan. Kemudian Paulus pernah katakan dalam surat Korintus ya, kita ini adalah surat yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Makanya hidup ini perlu berhati-hati. Ya, hidup ini perlu benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Karena orang Kristen itu Tuhan Yesus itu dikenal dalam hidup saudara dan saya lewat produk yang kau hasilkan lewat hati engkau sendiri ya. Jadi yang perlu kita catat di sini bahwa panggilan hidup saudara dan saya adalah panggilan untuk diberkati, memberkati. Kemudian Paulus pernah berkata bahwa kita ini adalah surat yang terbuka yang dibaca oleh semua orang. Bahkan Yesus pun secara jelas mengatakan bahwa kita ini adalah garam dunia. Kita ini adalah terang dunia. Ya, dengan kehidupan yang menerangi dunia ini Bapa akan dipermuliakan lewat hidup saudara dan saya. Makanya
Kita harus menjalani hidup ini secara benar. Ya, karena orang melihat siapa kita, ya, siapa Yesus yang bersama dengan kita. Lalu Yesus juga pernah katakan begini ya. Ya, dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, ya dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi Kristus. Jadi menjadi berkat itu artinya menjadi saksi Kristus di dunia ini. Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia, ke seluruh penjuru bumi. Ya, ini yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saudara. Yang kita baca tadi ayat, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ayat ini bukan berbicara tentang kita harus pamer kebaikan, bukan. Ya, ayat ini tidak berbicara kita harus iklankan kebaikan, bukan. Tapi ayat ini berbicara tentang apa yang ada di produk apa yang saudara hasilkan lewat hati saudara. Ya, sehingga bukan cuma diketahui, tetapi bisa dinikmati oleh orang lain, bahkan bisa dinikmati oleh Tuhan. Jadi saudara, kita harus berhati-hati dengan produk yang kita hasilkan lewat hati kita. Makanya dengan jelas sekali Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat Filipi bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi kita harus tahu bahwa produk hati yang baik, yang benar-benar unsurnya daripada kebaikan Tuhan yang ada dalam hidup kita, itu akan membawa kesaksian yang hidup, kesaksian nyata yang luar biasa bagi orang yang ada di sekitar saudara, bahkan bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ya, teladan dalam hal kebaikan hati itu luar biasa. Dengan ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan rindu kita bisa aplikasikan kebaikannya di dalam hidup saudara, lewat saudara, kebaikan hati Allah lewat hidup saudara, sehingga orang bisa menikmati Tuhan, menikmati apa yang saudara hasilkan lewat hati saudara. Ya, ketika manusia itu diciptakan, kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 1 ya, jangan jelas ayat 26 kalau nggak salah, kita ini diciptakan serupa dengan gambar Allah. Jadi hal-hal yang baik itu Tuhan taruh. Ya, ada karakter ilahi yang bukan menyusup, tetapi ikut menyertai saudara dan saya sebagai ciptaan, sebagai keturunan Adam dan Hawa. Ya, kita diciptakan serupa dengan gambar Allah, yang berarti di sana ada hal-hal yang baik yang bersifat dari hati Allah, atau yang bersifat karakter Allah, yang kita harus produksi dalam hidup kita sebagai manusia ciptaannya. Tapi apa daya, Adam dan Hawa tergoda sehingga dia harus jatuh di dalam dosa, dan produk itu menjadi rusak. Ya, tidak lagi bisa dinikmati. Kemuliaan daripada produk itu tidak bisa dinikmati dan tidak bisa lagi dipersembahkan untuk dunia. Sehingga mau tidak mau Tuhan harus datang ke dalam dunia melalui Yesus Kristus. Dia mengambil rupa manusia agar manusia bisa kembali menyatu dengan Yesus, sehingga produk yang segambar itu boleh kembali tercipta untuk dunia ini. Ya, program Tuhan itu luar biasa lewat ciptaannya, lewat manusia, lewat Adam dan Hawa. Tapi sayang, dirusain oleh Adam sendiri dengan pilihan yang gak benar, sehingga gambar Allah itu menjadi rusak dalam hidupnya, sehingga secara turun-temurun manusia itu menghasilkan hal-hal yang jahat, bukan hal-hal yang baik. Tapi yang tapi hampir semuanya hal-hal yang jahat, sehingga Tuhan harus memusnahkan manusia kembali. Ya, pertama Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, kemudian dalam rentan waktu yang lama, ya, lalu Nuh, generasi itu harus dimusnahkan. Kenapa? Karena manusia itu tidak menghasilkan hal-hal yang berhubungan dengan gambar Allah, yaitu yang disebut kebaikan. Ya, jadi sebetulnya yang dimaksudkan dari ayat ini, kebaikan yang ada dalam hati saudara bukan kebaikan hati saudara manusiawi atau agamawi, tapi kebaikan yang lahir akibat dari persekutuan saudara dengan Yesus, dengan Tuhan. Sehingga kebaikan Allah itu muncul, bersinar lewat hidup saudara. Dan itu bisa memberkati orang-orang yang ada di sekitar saudara dan saya. Makanya betapa pentingnya kebaikan itu, yaitu kebaikan Allah, ya, ada di hati saudara. Sehingga ada produk dari karakter Allah. Ya, ingat Yesus pernah berkata bahwa dari dalam hati keluar segala yang jahat, ya. Yesus pernah berkata demikian. Tergantung saudara
bagaimana memanage, mengatur hati saudara dengan benar, agar kebaikan hati saudara itu menjangkau ya selera Allah dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kadangkala dalam hidup kita, kenapa kita kok sulit untuk menikmati hal-hal yang Tuhan sudah janjikan? Ya, jangan-jangan ya produk hati kita atau produk yang dihasilkan oleh hati kita itu nggak benar, sehingga Tuhan tuh nggak bisa menikmati, atau orang lain tidak menikmati, orang lain tidak merasa diberkati. Tapi pada sore hari ini kita kembali pada firman Tuhan. Mari kita sebagai pribadi manusia yang percaya kepada Yesus, sebagai yang telah menyatu dengan Yesus, kita kembalikan gambar Allah lewat hidup saudara dan saya, sehingga orang bisa mengalami Tuhan, orang bisa merasakan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, bahkan dalam hal-hal yang kita kerjakan lewat talenta atau karunia yang kita miliki dalam hidup ini. Enak sekali ya kalau hidup saudara dan saya itu menghasilkan sesuatu yang ilahi, yang berhubungan dengan gambar Tuhan atau gambar Allah. Ya, saya berharap kita semua di sini ya di dalam ya komunitas yang ada, bahkan dengan siapapun yang kita jumpai, orang bisa melihat gambar Allah. Itu gambar Kristus yang baik. Ya, Yesus pernah ngomong begini, ya. Ketika seorang kaya datang kepada dia katakan, "Guru yang baik." Yesus katakan begini, hanya Allah yang baik, ya. Hanya Allah saja yang baik. Ya. Mengapa engkau katakan aku baik? Hanya Allah yang baik. Ya, ini menunjukkan bahwa ya kepribadiannya sebagai Allah yang baik itu nyata dalam pribadi yang telah menjadi daging, menjadi manusia yang menjalani hidup, sehingga Yesus harus menjadi contoh hidup saudara dan saya hari demi hari, sehingga kehidupan kita memancarkan gambar Allah yang luar biasa lewat persekutuan kita dengan Yesus yang kita bangun. Saya percaya saudara datang di sini bukan untuk cari pendeta, ya, tapi saudara mencari Tuhan. Nah, kalau saudara mengatur hati dan pandangan misi hati saudara itu, ya saya percaya semakin hari hidup kita akan diubahkan menjadi serupa, segambar dengan Allah lewat Yesus yang bersekutu dengan saudara di tempat ini bersama-sama. Bukankah Yesus pernah berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di sana. Artinya Yesus rindu bersekutu dengan saudara. Dan dia ingin juga saudara bersekutu dengan dia, agar produk hati saudara itu benar. Ya, produk hati saudara benar, ya, dihasilkan secara benar sehingga orang dapat dipermuliakan. Bukankah kita punya misi? Coba baca misi bagian yang ketiga itu, menjadi jemaat yang hidup, yang berdampak dalam saling membantu antara satu dan yang lain. Inilah contoh dari produk yang Tuhan inginkan, yang kita harus hasilkan lewat hati kita. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ingat, bukan pamer, tetapi biarlah orang menikmati apa yang saudara hasilkan lewat hati saudara, lewat hubungan hati saudara dengan Tuhan, sehingga orang-orang boleh melihat ada yang berbeda dengan kehidupan saudara hari demi hari. Ya, hidup ini harus mengalami perubahan. Perubahan dalam hal bukan hanya secara finansial, yang tadinya tidak punya rumah, yang tadinya tidak punya mobil, bukan. Tapi dalam sikap hati yang benar, sehingga orang bisa melihat, wow, Tuhan benar-benar hidup di dalam kehidupan daripada gereja Tuhan atau pengikut-pengikut Kristus yang luar biasa itu. Ya, saya dan saudara ditempatkan di dalam dunia ini dalam satu misi yang besar. Bukan sekedar hidup menjalani 70-80 tahun atau berapa umur kita. Ya, bukan juga sepanjang umur kita itu yang banyak mungkin 90 tahun, 100 tahun. Tetapi apa yang dihasilkan lewat perjalanan hidup saudara dan saya, lewat usia yang Tuhan percayakan. Itu yang paling penting. Makanya produksilah hal-hal yang baik dalam hidup saudara. Ya, sehingga orang bisa melihat kebaikan Allah yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Mengapa kita perlu menjadi teladan dalam kebaikan Tuhan? Ini menjadi satu pertanyaan yang harus kita jawab pada sore hari ini. Mengapa kita perlu menjadi teladan dalam kebaikan hati? Mengapa kita perlu menjadi teladan? Kebaikan di sini yang dimaksud adalah kebaikan hati Allah, ya, bukan kebaikan hati saudara. Karena kebaikan itu ada dua macam. Ada versi yang manusiawi bersifat agamawi, ada versi yang bersifat ilahi yang muncul akibat daripada persekutuan dan pengenalan kita dengan Yesus secara intim, yang kita bisa
tampilkan lewat hidup ini ya. Mengapa kita perlu menjadi teladan dalam kebaikan hati? Yang pertama kita baca ayat 5, kita kembali baca ayat yang kelima. Kembali baca ayat kelima tadi. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Yang pertama, kebaikan hati mendekatkan Tuhan dengan kita atau kita dengan Tuhan. Ingat baik-baik, kebaikan hati yang kita bangun, yang kita aplikasikan kepada orang lain, itu membuat saudara lebih dekat dengan Tuhan dan Tuhan dekat dengan saudara. Ya, bukan membuat Tuhan itu jauh atau saudara jauh dari Tuhan, tetapi saudara lebih dekat dengan Tuhan dan Tuhan dekat dengan saudara. Kalau saudara hidup seperti apa yang firman Tuhan katakan di sini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Perhatikan kata Tuhan sudah dekat, itu berhubungan dengan Tuhan yang akan datang kembali pada kali yang kedua dan Tuhan yang dekat dengan hidup saudara dan saya. Makanya saudara, dalam hidup ini menjadi teladan dalam kebaikan, ya, di sini maksudnya yang perlu kita ketahui di sini bahwa lewat kebaikan hati yang kita miliki dalam hidup ini, yang kita aplikasikan, kita nyatakan lewat hidup ini, itu akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan dan Tuhan semakin dekat dengan saudara. Ya, dosa selalu itu memisahkan kita dengan Tuhan. Dosa itu selalu akan memisahkan jarak atau membuat jarak kita dengan Tuhan itu jauh sekali. Tapi kebaikan, saya katakan kebaikan hati yang benar-benar unsurnya akibat daripada karya Tuhan, ya, dalam hati saudara, itu akan membuat saudara lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga saudara boleh melihat hadirnya Tuhan. Dan saudara boleh mengalami hadirnya Tuhan itu bukan hanya sekedar diomongin, tetapi bisa kita alami dalam hidup ini. Kejahatan hati membuat Tuhan itu jauh dari kita. Sedangkan kebaikan hati membuat Tuhan itu dekat dengan kita. Rupanya dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa hati yang baik itu membuat jarak antara kita dengan Tuhan itu semakin dekat. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, salah satu kunci untuk menumbuhkan sebuah hubungan persahabatan yang erat dengan Tuhan, mari kita tularkan kebaikan hati ini kepada siapa saja yang kita jumpain. Jadi jangan menjadi manusia yang jahat, ya. Jangan jahat terhadap sesama saudara. Bahkan Yesus mengajarkan musuh pun kita harus ampuni. Ya, itu saudara, ajaran daripada Yesus yang gak akan ada di tempat yang lain. Ya, musuh pun kita akan ampuni. Kita lihat kebaikan hati mendekatan Tuhan kita dengan kita dan kita dengan Tuhan, ya. Jadi ketika kita memproduksi atau mengaplikasikan kebaikan hati itu kepada sesama kita, saya yakin persahabatan akan timbul, pertemanan akan timbul, keakraban akan timbul, rasa persaudaraan itu akan timbul. Semua yang baik itu akan timbul terus. Kalau selalu mempola atau mengelola hati saudara dengan demikian yang seperti Tuhan inginkan pada saat ini, ya. Saya kasih kisah ilustrasi. Di Cina ada sebuah kisah ilustrasi yang sangat sederhana. Ya, ada dua orang yang bertetangga. Yang satu peternak, ya, peternak domba, yang satu petani dan pemburu. Ya, petani dan pemburu. Jadi suka berburu dan dia pelihara anjing yang banyak. Ini petani dan pemburu ini pelihara anjing yang banyak. Sedangkan peternak ini punya domba yang banyak. Nah, yang peternak ini punya domba yang banyak sudah dipagari. Tapi anjing-anjing daripada pemburu ini, petani pemburu itu sudah suka lompat. Jadi pergi mengejar domba-domba yang ada di dalam kurungan, yang ada di dalam yang sudah dipagari. Sehingga susahlah hati si peternak ini. Dia bilang, aduh gimana caranya. Lalu dia menghadap ke hakim. Pergi ke hakim untuk agar hakim ini memberi pendapat. Jadi hakim itu berkata begini kepada dia. Sebetulnya begini. Mudah sekali memutuskan masalah kamu ini. Aku bisa memutuskan dengan keputusan sehingga si petani yang pemburu itu, ya, petani pemburu itu harus dihukum. Anjingnya itu kalau boleh harus diambil oleh petugas, tidak boleh begitu. Tapi kamu akan kehilangan teman akibat daripada laporan. Lalu hakim itu berkata, saya tahu, engkau tahu cara yang terbaik untuk mengatasi masalahmu ini. Coba kamu pikir-pikir baik. Punya teman lebih baik atau punya musuh yang terbaik, lebih baik. Lalu peternak domba itu mikir-mikir, benar juga ya. Ini tetangga dekat. Kalau jadi musuh, tambah lebih parah lagi aku hidup ini. Nah, sudah dia pulang. Akhirnya dia dapat hikmat dari Tuhan. Satu waktu anak dari peternak itu, ya, yang punya anak dari pemburu itu, ya, hari ulang tahun dihadiahkanlah 3 ekor domba yang kecil-kecil.
Wah, senang anak-anak dapat hadiah domba itu ya, dari si peternak, pemburu itu dapat, anaknya itu dapat hadiah domba, senang. Mereka main-main dengan domba itu, kejarin. Nah, akhirnya si pemburu itu pikir, ini domba ini 3 ekor domba ini kalau anjingnya nggak diikat bisa jadi sasaran daripada domba itu, bisa jadi sasaran daripada anjing. Makanya dia ikatlah anjing itu. Sehingga mulai saat itu anjing itu diikat dan amanlah kedua-duanya. Sang pemburu itu aman, dombanya yang sudah diberikan oleh sang peternak domba, yang punya domba itu juga aman. Akhirnya persahabatan mereka tumbuh dengan luar biasa. Ini yang dimaksudkan kisah ilustrasi yang sederhana. Ternyata dalam kehidupan saudara dan saya, jika kita memproduksi kebaikan hati, itu bukan membuat manusia itu lebih jauh dari saudara. Ya, bukan membuat saudara, dikatakan lain, bukan lagi membuat Tuhan itu jauh daripada saudara, tapi Tuhan itu dekat dengan saudara. Jadi Alkitab ini ya dan amin. Tuhan ada bersama dengan saudara dengan dekat. Tapi untuk menikmati dia yang dekat itu membutuhkan proses hati yang benar. Kalau proses hati kita benar-benar sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, saya yakin Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha murah hati, Tuhan yang luar biasa, itu kita akan selalu alami dalam hidup ini. Ya, persoalan terbesar dalam hidup saudara dan saya, kita ini terlalu banyak. Mau ke gereja hadapi masalah hujan. Tadi saya mau ke gereja kan masih gerimis-gerimis. Oh, masih boleh. Pikirnya ada 2 mobil diparkir luar, tinggal suruh anak ngantar toh, bisa. Saya pikir-pikir yo, memang aku tidak bisa bawa mobil, yo itulah resiko ya. Diparkir di depan, pikir sudah suruh anak antar. Tapi lihat cuaca, wah masih boleh, gerimis kok. Tapi setengah perjalanan luar biasa hujannya. Nah itu sudah, luar biasa hujannya. Itu masalah. Sebetulnya masalah, saya jadi basah ini, tangan kiri kanan basah. Tapi gak apa-apa, sudah datang ke sini. Ya, saya katakan kita ini dipenuhi dengan masalah yang banyak. Ya, dan masalah itu sangat dekat yang meracuni hidup saudara dan saya. Tuhan saudara yang luar biasa, yang begitu baik, tidak mau saudara dan saya diracuni oleh masalah. Untuk itu dia mau dekat dengan saudara. Tapi kenapa kita nggak merasakan dia dekat dengan kita? Nah ini kita kembali pada ayat tadi. Apakah hatimu benar di hadapan Tuhan? Ya ini menjadi pertanyaan. Jadi mengapa kita perlu menjadi teladan dalam kebaikan hati? Karena kebaikan hati itu membuat jarak kita dengan Tuhan semakin dekat, semakin intim, semakin erat, bahkan semakin tak terbatasi. Sehingga kita bisa melihat, bukan cuma melihat tapi mengalami Tuhan. Sesuai dengan porsi firman Tuhan. Bukan sesuai dengan porsi yang saya katakan. Tapi sesuai dengan porsi yang Yesus katakan. Aku ada di antara 3-2 orang yang berkumpul dalam namaku. Dan ini harus dinikmati. Ya harus dialami dalam kehidupan saudara. Ya saya tidak akan lama-lama karena tadi sudah ada agak lama. Mari kita langsung mengapa kita perlu menjadi teladan dalam kebaikan. Kemudian kita langsung baca di dalam ayat yang ke-18. Coba kita lihat ayat 18. Kita baca ayat 18. Filipi 4 ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu persembahan yang harum. Suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang kedua, ya, mengapa kita harus menjadi teladan dalam kebaikan? Karena kebaikan itu punya mulut. Ya, mengapa kita harus menjadi teladan dalam kebaikan? Karena kebaikan itu punya mulut. Artinya kebaikan itu berbicara. Mulut saudara mungkin diem, tapi tindakan kebaikan itu punya mulut, berbicara di hati kecil dari manusia, di mana kita berbuat baik. Ya, coba kalau saudara ya melakukan hal yang gak baik, itu juga berbicara, punya mulut. Tapi berbicara tentang pesan yang tidak mengenakan, sehingga orang itu mengingat hal-hal yang kurang baik, yang gak baik. Tapi kalau kita benar-benar memproduksi, hati kita memproduksi kebaikan Allah,
Kita bagikan bagi orang lain. Apapun yang kita lakukan ya dengan dasar kebaikan Allah, kita bagikan bagi orang lain. Itu akan berbicara di hati orang itu. Sehingga hati orang itu bisa berubah. Hati orang itu bisa melihat hal-hal yang besar yang Tuhan akan kerjakan lewat hidupnya. Kebaikan itu punya mulut. Ya, tindakan menjadi berkat melalui kebaikan adalah sebuah kesaksian yang dapat membawa manusia kepada Kristus. Ya, khotbah terbaik bukan soal kita cerdas. Bukan soal kita bisa mengajar, berpengetahuan. Atau mungkin saya khotbah pakai bahasa Yunani, Inggris, Jerman, macam-macam. Bukan khotbah terbaik itu. Khotbah terbaik adalah tindakan kita berbuat baik. Ya, makanya saudara, saya kurang setuju kalau ada orang sering ngomong, oh pendeta ini kurang khotbahnya kurang baik. Ya, sebenarnya kita ini semua ini pengkhotbah. Saudara datang ke sini hanya mendengarkan apa yang saya sampaikan lewat pengajaran yang saya dapatkan dari Tuhan. Tapi kalau secara keseluruhnya, gereja Tuhan itu adalah pengkhotbah. Dimanapun saudara ditaruh, saudara adalah pengkhotbah. Mungkin Pak Stephen gaya khotbah dengan saya berbeda. Tapi tindakan-tindakan Pak Stephen yang berkhotbah dalam konsep yang lain, saudara harus tangkap itu. Saya lihat dia manusia baik. Saya dapatkan. Makanya saya betah di sini. Kalau enggak ya saya enggak mau ke sini. Ya benar ya. Tidak mungkin saya ke sini kalau dia enggak baik. Mungkin gaya khotbah saya berbeda atau dengan gaya pengkhotbah yang lain berbeda. Tapi ada khotbah yang terbaik di bagian yang lain yang ditampilkan lewat hidupnya yang bisa dibaca oleh saudara. Ya, saya selalu menasihatkan, jangan cuma lihat dari satu sisi, tapi lihat dari sisi keseluruhan yang lain yang baik. Ya, kita belajar dalam hal itu. Kebaikan itu berkhotbah. Kebaikan itu berkhotbah. Saya selalu lihat kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Ya, ada di Aceh, orang Aceh itu yang fanatik bisa bertobat terima Yesus sebagai juru selamat. Hanya gara-gara bertetangga dengan orang yang kos di sebelah, orang Kristen yang orang Batak juga, yang sering kasih nasi. Apa sih nasi itu dikasih? Kalau nasi kotak kelebihan dikasih. Ya. Akhirnya bertobat terima Yesus sebagai juru selamat. Kenapa? Ada kebaikan alam. Bukan menyusup di dalam pemberian dia, tidak. Sebagai orang Kristen memang harus menampilkan hal itu. Kalau naluri hatinya benar, baik, aslinya dari Tuhan, saya percaya itu akan berbicara kepada siapa yang kau kerjakan, tindaki lewat kebaikan itu. Kalau hanya sekedar beri, kita kumpul dana, sekedar beri, kasih makan pengemis di jalan. Mungkin itu saya nggak katakan itu bukan mubazir. Tapi dipertanyakan, apakah ada nilai hati atau nilai kebaikan Allah di dalam tindakan kebaikan tersebut atau tidak? Itu yang menjadi penting dalam hidup saudara dan saya. Karena kebaikan itu berbicara. Kebaikan hati itu berbicara. Ya, saya punya teman bertobat ya. Jadi pendeta itu orang Jawa Tengah. Ya. Dia bilang hanya orang Manado itu tetangga. Kenapa dia baik ya? Suka kasih nasi ke saya. Suka kasih makanan ke saya. Ya. Mungkin orang Manado itu tidak pernah mikir atau orang Batak itu tidak pernah mikir tentang itu. Tapi nilai dari kebaikan itu saya katakan dalam bentuk keyakinan iman yang benar. Dalam bentuk kebenaran firman Allah. Dalam bentuk kesaksian Kristus. Saya percaya itu akan merubah dan membawa orang melihat pada Kristus yang baik itu. Ya, makanya sekecil apapun yang kau kerjakan untuk Tuhan, untuk di sini, lakukan dengan sepenuh hati. Benar-benar konsepnya, dasarnya adalah karena Tuhan Yesus itu baik dalam hidupku. Maka aku akan berbuat yang terbaik juga untuk dia. Entah orang mau ngomong apa, tidak peduli. Ya, saya selalu bilang sama istri saya, ada tetangga saya yang agama sebelah. Ya, kadang kan kami dari pelayanan dapat makanan. Ya, kadang makanan-makanan yang enak-enak. Makanan kayak roti dari Holland Bakery ya. Istri saya bilang, oh antar sama Bu Jen atau Bu Yosi. Wah mereka udah dapat juga, kasih aja sebelah. Loh, iya kasih aja sebelah. Saya bilang mungkin mereka ini orang susah. Tidak pernah merasakan hal yang seperti ini. Kasih aja. Kita kan nggak tahu ke depan nanti ya. Paling tidak kita sudah tinggalkan pesan. Dan pengalaman yang luar biasa. Makanya saya itu, dulu saya punya teman-teman yang belum pernah naik pesawat. Saya traktir naik pesawat. Sehingga mereka ingat, yang pertama membuat saya naik pesawat Pak Hendra. Walaupun mereka sudah terbang sini, mereka selalu ngomong, aku pertama naik pesawat Pak Hendra yang kasih. Padahal itu saya juga bukan orang kaya. Yang saya percaya saya ada berkat pada hari itu, saya mentraktir aja. Itu aja. Tidak pernah terpikirkan. Sudah tahu, Roma itu bertobat dalam pelayanan Rasul Paulus. Dapat apa?
Apa Rasul Paulus? Dia harus dibunuh di sana oleh Kaisar Nero. Ya, di kandang singa kalau nggak salah, diadukan. Sehingga dia harus dicabik-cabik. Dia dapat apa dengan kebaikan Allah yang menyertai pelayanan misinya di sana? Tapi Anda tahu, 300 tahun kemudian kebaikan itu berbuah. Roma menjadi Kristen. Ya, siapa yang nyangka itu? Ada yang mikir sampai di situ? Nggak ada. Jadi dalam kebaikan itu ada misi Allah yang besar. Ada pesan Tuhan yang besar. Ya saudara tidak sadar atau sadar pada saat ini. Kalau saudara lakukan dengan benar dan terus melakukan karena hatimu yang kau manage dan atur dengan baik. Karena konsep orang Kristen yang mengikuti Yesus seperti Alkitab atau ayat ini katakan. Maka saya yakin semua kebaikan kita yang kita lakukan dasarnya adalah Kristus. Saya yakin. Ya, itu tidak ada pengaruh hari ini, tapi saya yakin benih kesaksian firman Allah sudah tertanam dalam hati mereka. Lambat atau cepat kapan waktunya kita nggak tahu. Yang pasti akan ada perubahan yang luar biasa. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ya, kita lebih dekat dengan Tuhan, Tuhan dekat dengan kita. Kemudian kebaikan itu akan berbicara, bersaksi. Ingat baik-baik, jangan jahat-jahat hidup itu. Ya, dengan siapa jangan jahat. Berusaha untuk, ya, karena kebaikan itu muncul pada saat orang nyakiti kita, benar nggak? Kadang-kala itu memunculnya kebaikan Allah itu kita diuji dengan masalah dulu, diuji dengan orang yang menjengkelkan, orang yang membuat kita mangkal, mungkin mangkal sepanjang jalan hidup. Tapi kalau kita benar-benar tahu bahwa kita nggak boleh merespek dengan hal yang nggak benar. Dan kita terus merespek sesuai dengan firman Tuhan, saya yakin itulah keaslian, kemurnian atau pure daripada sebuah kebaikan Allah yang muncul lewat hidup. Ya, muncul lewat hidup saudara. Saya kadang-kala baru mikir, saya baru mikir mau beli kuaker, ada orang lain sudah kasih kuaker ke saya. Ya, itu nggak tahu ya. Bukan orang kaya tapi orang sederhana. Banyak hal-hal yang tidak nyata, yang nggak saya pikirkan terjadi. Kenapa? Karena kita berproses dengan secara benar dalam hal membangun kekristenan yang benar. Oh, saya yakin Bapak Saudara, kalau kita punya standar kebaikan hati Allah yang kita produksi lewat hidup ini, saya yakin dunia ini gampang untuk dimenangkan. Ya, suami bisa dimenangkan, istri boleh dimenangkan, tetangga bisa dimenangkan. Tapi kalau kita membalas, gigi ganti gigi, mata ganti mata, ya itu ya kayak orang Israel. Ribuan tahun, tukaran terus, bunuh-membunuh terus. Itu Israel dengan Palestina sampai hari ini. Ribuan tahun begitu-begitu aja. Karena membalas terus. Ya, untunglah kita sebagai orang Kristen percaya kepada Yesus, terima dia sebagai juru selamat. Dan yang pasti lewat kebaikan itu kita akan jadi berkat. Yang terakhir ya, kita lihat pada yang terakhir di dalam ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang terakhir kita lihat Kebaikan hati itu adalah sebuah kekuatan. Kebaikan hati itu adalah sebuah kekuatan. Representasi kebaikan hati itu di sini adalah berbicara tentang kebaikan hati Tuhan yang merupakan satu power, kekuatan yang besar ditaruh dalam hati saudara. Saudara, kebaikan hati Tuhan yang ditaruh di hati saudara itu adalah sebuah kekuatan yang besar. Sehingga saudara bisa melalui dunia ini dengan luar biasa. Dengan kemenangan yang luar biasa. Jadi kekuatan yang terhebat dalam alam semesta ini bukan kekuatan uang. Bukan kekuatan kepintaran manusia. Tapi kebaikan Tuhan yang membuat kita bisa mengatasi segala perkara. Dan itu bisa terjadi karena kebaikan hati Allah ada di hati saudara. Semakin saudara produksi memberi kebaikan bagi orang lain, semakin berlimpah kekuatan itu datang bagi saudara. Makanya kelihatan orang yang kuat itu adalah orang yang suka memberi. Ya, orang yang cenderung sehat itu kelihatan orang yang suka memberi. Ya, itu kelihatan. Jelas sekali. Kenapa? Memberi ini bukan soal jor-joran, bukan pamer, tapi sebuah bentuk karakter yang terbangun di hati saudara yang saudara lakukan. Sekecil apapun juga. Kalau benar itu ilahi, kalau benar itu rohani dan kebenaran, saya yakin itu akan memberi kekuatan dan berkat bagi kehidupan saudara dan saya. Memberi pengampunan terhadap orang yang membenci kita, mungkin tidak mengubah orang tersebut. Ya. Tetapi memberi pengampunan terhadap orang yang membenci kita dapat merubah hati kita. Dapat merubah hati kita untuk lebih baik lagi. Ya. Coba kita baca ayat terakhir. Boleh tampilkan ayat terakhir. Kebaikan salah satu daripada
dampak daripada kebaikan. Roma 12 ayat 21 bisa tampilkan Evan. Nanti setelah ini kita akan masuk dalam doa. Roma pasal. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan. Salah itu ayat yang ke-21 coba. Ayat 21. Ya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Kebaikan adalah sebuah kekuatan, power yang luar biasa. Tentu di sini bukan kebaikan manusia. Kalau kebaikan manusia agama lain bisa lakukan, tapi kebaikan dalam Kristus hanya pengikut Kristus yang bisa menampilkan. Makanya bersyukur kita sebagai anak Tuhan di sini. Kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan Kristus, maka saya percaya saudara adalah pemenang dalam hidup ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa. Haleluya. Mari Pak Ferdi. Kita pujikan pujian hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku menggenapi firman. Hidupku saya jemput kita bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Kau sempurna. Haleluya. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Katakan hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Ayo jadi berkat. Oh, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Kau sempurna. Haleluya. Tuhan Kau sempurna. Amin. Haleluya. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, pulihkan dengan Roh-Mu. Katakan hidupku, hidupku menggenapi firman. Hendra berdoa buat firman. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi
bukti kebenaran. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi, Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin ya Bapa. Biarlah hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah kehidupan kami terus memuliakan Engkau Tuhan. Tidak hanya ketika kami datang di tempat ini, tapi kemanapun kami pergi dan berada Tuhan, kami memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami memancarkan bahwa Tuhan hidup di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, tanamkan terus firman ini dalam kehidupan kami. Bagaimana kami mau seperti Engkau, melakukan setiap kebaikan dalam kehidupan ini. Begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan Tuhan, tapi kami akan percaya Engkau Allah yang terus beserta kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang membawakan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai dia lebih hari lebih heran Tuhan. Lewat pelayanannya Tuhan, lewat keluarganya Tuhan, Engkau berkati. Apapun Tuhan yang dicita-citakan, apapun yang diusahakan Tuhan, Engkau buat berhasil Tuhan. Berkati setiap kami yang mengambil bagian Tuhan dalam firman Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Dan jadikan kami jemaat Immanuel yang terus berbuah Tuhan dalam kehidupan ini. Ini kami Tuhan. Ini kami yang terus mau diproses oleh-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur, membawa syukur firman Tuhan yang telah kami dengar. Haleluya. Amin. Kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Allah mana seperti Allahku, Tuhanku, amin. Tidak ada yang benteng perisai, bendera pembebasan bagi semua percaya padanya. Allah mana? Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada yang latihku berperang, pimpinku jadi pemenang. Pujilah namanya selamanya. Allah mana? Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada yang benteng perisai, bendera pembebasan bagi semua orang yang percaya padanya. Bagi semua orang yang percaya padanya. Sekali lagi. Bagi semua orang yang percaya padanya. Puji Tuhan. Kami mengundang Ibu Yumi. Shalom, puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan sepekan minggu depan ya.
Untuk di tanggal 16 November doa puasa ya. Pujian oleh Ibu Ruth, firman Tuhan oleh Pak Hendra, konsumsi Bapak Ferdi, bertempat di pastori. Untuk berikutnya ibadah remaja jatuh tanggal Sabtu 20 November pukul 18, pujian Saudara Yoel Firman oleh Kak Jimmy, bertempat di pastori juga. Untuk sekolah minggu di tanggal 21 pukul 9, pujian dengan Kak Arma, Kak Frina, firman Tuhan oleh Kak Novi, konsumsi dengan Kak Nona, bertempat di gereja. Kami mengundang untuk anak-anak sekolah minggu yang punya cucu atau keponakan bisa bergabung untuk sekolah minggu ya. Berikutnya untuk di ibadah umum minggu sore ya, tanggal 21 untuk WL Saudara Evan, singer dengan Saudari Novi, Saudari Wempi, Asyur oleh Ibu Catherine, Saudari Nona, untuk operator kamera ada Saudara Simon, untuk operator LCD Ibu Silvi, untuk pemain musik ada Saudari Ruth, Bapak Ferdi ya, Saudara Eva, Rian, dan Saudara Jeffrey. Bagi saudara-saudari yang mau menabur, mendukung pekerjaan Tuhan untuk pengadaan gereja, bisa transfer melalui rekening Bapak Gembala. Demikian pengumuman, kami kembalikan kepada Bapak Gembala. Untuk sebelum kita akan tamatkan kebaktian, yang gerakan 1000, saudara tetap kalau ada 1000 apa di rumah, saudara kumpulkan saja bawa di tempat di belakang ya, kalau ada ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk Natal kita tanggal minggu yang ketiga bulan Desember ya. Jadi saudara setiap tahun kita harus mempersembahkan atau kita harus berkorban untuk Tuhan untuk persembahan Natal. Jadi minggu depan ya nanti dibagikan amplop Natal ya, bisa siapa yang cetak itu bisa dibagikan minggu depan. Dan kita berdoa supaya jadi Evan ya, disuruh Ibu Gembala tolong dicetak ya, jangan lupa ya, nanti ya akan dibagikan pada minggu depan. Tuhan Yesus memberkati ya. Nanti yang akan menyampaikan firman Tuhan Bapak Pendeta Rex Winarno ya, dia lagi sekarang ya buka pelayanan di luar biasa ya, Tuhan pakai dia, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saudara persiapkan semua yang bertugas. Kemudian yang remaja saya dengar tanggal 8, 9 ya, akan mereka 8 Januari ya, bukan Desember ya, 8 Januari mereka akan keluar ya, mungkin di Batu, saya tidak tahu, hari Sabtu sampai hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati, berdoa. Jadi yang remaja-remaja persiapkan ya untuk kita sama-sama ikut retreat ya. Tuhan Yesus memberkati. Ruth, mungkin ada pengumuman? Ya, silakan. Ya. Sekarang dia bendahara ya. Bendahara atau sekretaris? Ya, sekretaris ya. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin ada yang belum kenal, nama saya Ruth. Sekarang saya berjemaat di sini. Saya mau memberikan pengumuman Bapak Ibu Saudara. Karena pemuda remaja akan mengadakan kegiatan Natal, jadi kita akan melakukan pencarian dana. Nah, minggu depan kami akan menjual donat. 1 pack isi 6, kami jual 25.000, tersedia 20 pack. Jadi Bapak Ibu sekalian yang rindu untuk memberkati, bisa langsung ke Andrian atau ke saya saja, bilang mau beli berapa. Kalau mau diborong semua juga boleh. Kalau mau nambah, mungkin mau nambah 40 pack gak apa-apa. Sekian saja pengumuman untuk kali ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Nah ya, minggu depan ya. Haleluya ya. Puji Tuhan, Tuhan kasih yang terbaik. Mari berkorban untuk Tuhan. Bantulah remaja-remaja yang ada ya, untuk mereka giat untuk tingkatkan akan pelayanan remaja ini. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu.
hidupku menggenapi. Saya mau Ibu Gembala untuk berdoa. Berdoa syafaat. Tanda mujizat terjadi. Oh, biarlah mujizat terjadi di gereja ini. Kuasanya bersamaku di dalammu. Jadi hidupku menggenapi rencanamu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Yes. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Di akhir ibadah ini, kami membawa kembali doa kami Terima kasih Bapak. bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Haleluya, haleluya. Kesejahteraan Indonesia juga Terima kesejahteraan kami. kasih Yesus. Dan kami rindu tangan Tuhan yang penuh kuasa melawat Indonesia, Haleluya. memulihkan Indonesia, menyatakan kemuliaan Tuhan dari Sabang sampai Terpujilah Merauke. nama-Mu. Pemerintah kami Indonesia ditolong Haleluya. agar mereka dapat memerintah dengan baik dan bijaksana, Terpujilah nama-Mu. memiliki rasa takut akan Tuhan. Semua dapat bergerak Oh, dan bertambah dalam pertumbuhan yang Tuhan karuniakan bagi Indonesia. Dalam segala bidang, bagi nama-Mu Yesus. ekonomi, sosial, budaya, agama, Terpujilah nama-Mu. semua ditolong oleh Tuhan. Dan Tuhanlah yang menjadi perisai perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pandemi ini pasti berakhir. Pandemi ini pasti hilang dari Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kekuatan Allah ada bagi Indonesia, bagi kami semua. Sehingga negara ini, ekonomi yang ada bisa kembali lagi terangkat. Semua hal yang ada di dalam tangan Tuhan pasti diberi yang terbaik. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan mereka. Roh Kudus menolong, Roh Kudus memimpin, Roh Kudus memberikan hati yang baik dan murni di dalam pelayanan yang dipercayakan kepada kami. Haleluya, Supaya pelayanan kami juga Yesus. menjadi berkat bagi hidup kami, bagi keluarga kami, Terpujilah nama-Mu. bahkan bagi pelayanan seluruh sidang jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Setiap pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan Haleluya. yang coba memutar balik firman Tuhan, Yesus. ajaran-ajaran sesat yang menyusup di dalam gereja, Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat pengetahuan yang benar, supaya kami juga bisa menjawab, supaya kami bisa membetulkan apa yang salah. Berikan kami kerajinan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, Terpujilah nama-Mu. untuk membaca firman Tuhan setiap hari, supaya kami bukan hanya mendengar lalu melupakan, tetapi firman itu bertumbuh dalam setiap kami, dan kami boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan tolong pelayanan GPDI Immanuel ini. Kami percaya hari ini pelayanan ini masih Haleluya, ada. Yesus, terima kasih Bapak. Itu semua karena Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong, Tuhan yang membela. Apapun juga yang menjadi kerinduan kami semua, kami tahu semua Tuhan sudah siapkan. Indah pada waktunya Tuhan berikan kepada kami. Yesus. Berkati Yayasan Mutiara Kasih ini Tuhan. Guru-guru di sekolah dan murid-murid yang belajar, semua
ada dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan. Berkati juga Bapak Klavi dan Ibu Bunga bersama dengan keluarga mereka. Tuhan memberkati para pelayan Tuhan yang melayani di GPD Immanuel. Berkati hamba-hambamu Tuhan. Terus kami berdoa buat Bapak Jeffrey yang ada di rumah sakit. Kami tetap percaya bahwa kuasa Tuhan Haleluya, haleluya. tetap sama dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Yesus, Tidak pernah berubah. dalam Oleh sebab nama itu Yesus. kami bersandar, percaya secara total hanya kepada Tuhan yang memberikan kesembuhan buat Bapak Jeffrey. Pakailah dokter, alat-alat medis ini, Haleluya, haleluya. suster yang menangani, Yesus, dikuduskan, diberi roh takut akan Tuhan. Yesus. Kami rindu kuasa Tuhan menyembuhkan secara total. Kami rindu Bapak Jeffrey boleh kembali lagi melayani pekerjaan Tuhan. Boleh bersama dengan keluarga dan juga bersama dengan keluarga GPD Immanuel. Harapan kami hanya kepadamu Tuhan. Engkau sanggup untuk menyembuhkan. Kalau orang mati Tuhan bangkitkan. Yang sakit bisa Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkati Bapak Hendra bersama dengan keluarga. Majelis-majelis gereja Tuhan di GPD Immanuel. Pelayan-pelayan Tuhan. Dan seluruh sidang Terima jemaat kasih Tuhan. Bapak. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Sepanjang minggu ini, kiranya Tuhan memberkati kami, memperluas daerah-daerah kami dalam pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu di sepanjang minggu ini. Apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, Roh Tuhan membuat mereka berhasil dan beruntung. Dan Tuhan memberkati dengan kuat sehat, hikmat Allah, wibawa Tuhan turun atas hidup mereka. Terlebih takut akan Tuhan menjadi bagian bagi seluruh anak-anak, pemuda remaja, wanita-wanita, bapak-bapak, dan seluruh keluarga besar GPD Immanuel. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Mari sama-sama kita terima berkat. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dalam berkat daripada Allah Bapa, cinta, kasih, dan rahmat di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai malam ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Berkati jemaat Tuhan yang sudah hadir, bahkan pun yang menyaksikan siaran live streaming ini Tuhan di rumah. Berkati semua Tuhan yang di luar pulau, Engkau berkati Tuhan. Terima kasih di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Pastor Hendra.